Minggu lalu, saya kembali dari Yogyakarta. Satu hal yang mengejutkan saya ketika berjalan di Malioboro, area paling ramai di sana. Semua orang yang saya temui, penjual makanan, pengurus kedai, dan warga yang mengangkut barang, semuanya adalah penduduk Indonesia yang asli. Tiada seorang pun yang terlihat asing. Saya berjalan sepanjang hari dan menyaksikan fenomena yang sama berulang kali. Dalam hati, saya bertanya, bagaimana hal ini terjadi? Yogyakarta adalah kota besar dengan status pelancongan antara bangsa. Pelancong dari seluruh dunia berkunjung, tetapi pekerjaan di sini, baik kecil atau besar, diisi oleh penduduk tempatan. Apa yang membolehkan mereka melakukan perkara yang seolah tidak dapat kita lakukan di Malaysia? Sebelum saya lanjutkan, sahabat baik saya mengatakan bahwa saluran ini tidak akan mencapai 5.000 subscriber. Dia percaya bahwa cerita ini tidak menarik. Namun saya yakin kalian, rakyat Malaysia dan saudara-saudara kita di Indonesia, punya perasaan yang sama. Kalian pasti perhatikan hal ini juga. Kalian peduli tentang masa depan negara kita. Jadi, jika kalian percaya cerita ini berhak untuk didengar banyak orang, tekan tombol subscribe dan like video ini. Mari buktikan kepada sahabat saya bahwa dia salah. Setibanya di Yogyakarta, hal pertama yang saya lakukan ialah berjalan kaki dari hotel ke Malioboro. Tempat ini mirip Bukit Bintang kita, dipenuhi orang dan kedai, tersusun banyak aktiviti. Namun suasananya sangat berbeda. Kebanyakan gerai di tepi jalan dijalankan oleh penduduk setempat. Semua tukang beca yang mengangkut pelancong adalah orang Jawa. Setiap penjual batik, souvenir, dan makanan tampak memiliki wajah yang serupa dengan penduduk sekitar. Saya mengunjungi sebuah restoran Padang yang tampak populer. Dari tukang masak hingga pencuci piring, semuanya orang Indonesia. Saya sempat berbicara dengan salah satu pekerja di sana. Dia berbicara dengan santai, menyatakan tidak perlu menggaji orang luar, banyak di antara kita yang ingin bekerja. Sederhana, tetapi sangat bermakna. Bayangkan kalian berjalan di Petaling Street atau Bukit Bintang malam ini. Berapa ramai pekerja tempatan yang kalian saksikan di kedai-kedai itu, yang mengambil pesanan makanan, memasak di dapur, mengurus pembayaran dan membersihkan meja. Apakah mereka rakyat Malaysia atau orang asing? Kalian pasti tahu jawabannya dan merasakan keanehan kapan ini semua terbalik. Saat ini, saya ingin berbagi informasi yang banyak orang tidak tahu. Saya terkejut ketika menyelidiki. Berapakah gaji seorang pelayan restoran di Yogyakarta? Sekitar Rp2.500.000 sebulan, berkonversi menjadi 300 pesos sepetal. Kalian mungkin berpendapat, wajar jika mereka tidak perlu pekerja asing sebab gaji rendah. Namun simpan pendapat itu sejenak. Perhatikan kos hidup mereka. Sebuah piring nasi gudeg dengan ayam, telur, dan sayur di warung tepi jalan Yogyakarta berharga Rp15.000. Itu hanya sekitar Rp420. Sewa bilik di pusat kota Yogyakarta berharga Rp220 sebulan. Biaya minyak motor dan transportasi tidak mencapai Rp50 sebulan. Apa artinya ini? Gaji 700 cukup untuk mereka hidup dengan nyaman. Mereka dapat makan 3 kali sehari, membayar sewa, dan menyimpan sedikit untuk masa depan. Mereka tidak hidup dalam tekanan. Bandingkan dengan Malaysia, kita membayar pekerja Bangladesh Rp20 sebulan. Makanan nasi ayam berharga antara rata-rata hingga Rp10. Sewa bilik termurah di KL adalah 400 Swiss ke atas. Harga petrol dan tol terus meningkat. Jadi, saat kita mendatangkan pekerja asing untuk efisiensi, sebenarnya kita tidak efisien sama sekali. Kita hanya memindahkan satu masalah ke masalah lain yang lebih besar. Masalah baru ini akan saya paparkan lebih lanjut nanti. Jika ini kali pertama kalian melihat perbandingan angka ini dengan jujur, jangan lupa untuk subscribe saluran ini. Kami akan membahas lebih banyak isu seperti ini, dengan fakta, bukan hanya emosi.
Di hari kedua berada di Yogyakarta, saya berhenti di sebuah kafe hipster yang menarik. Tempatnya indah, kopi yang disajikan enak, dan barista yang melayani sangat profesional. Saya berbincang dengannya. Umur sekitar 24 tahun. Dia jelas berpendidikan, mampu berkomunikasi lancar dengan pelancong asing. Saya bertanya langsung, tidak malukah dia bekerja sebagai barista selepas menyelesaikan pengajian? Dia memandang saya dengan ekspresi aneh, seolah pertanyaan saya tidak masuk akal. Dia menjawab, "Mengapa harus malu? Ini pekerjaan halal. Saya mendapat uang. Saya belajar keterampilan baru setiap hari dan merasa bahagia." Itu saja jawabannya, tetapi respons itu membuat saya terdiam sejenak. Di Malaysia, berapa ramai lulusan university yang bersedia untuk bekerja sebagai barista, pelayan, atau pembersih? Banyak yang akan mengatakan, setelah belajar bertahun-tahun, mustahil untuk terima kerja semacam itu. Kita telah menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan rendah, pekerjaan untuk mereka yang tidak berprestige. Namun, siapa yang menanam pemikiran ini dalam diri kita? Apakah kita sendiri? Atau sistem pendidikan yang mengajarkan sejak kecil untuk menjadi doktor, jurutera, atau peguam baru dianggap berjaya? Kita tidak menyalahkan individu di sini. Sebaliknya, kita harus menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam. Sistem mana yang membuat kita percaya bahwa ada pekerjaan yang layak dan tidak layak? Dan sistem mana yang paling banyak diuntungkan dari kepercayaan ini? Kini, saya ingin kalian merenung tentang sesuatu yang mungkin belum pernah kalian dengar dalam kelas ekonomi. Ini disebut peredaran uang atau money circulation dalam ekonomi lokal. Konsep ini sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika seorang pekerja Indonesia mendapat gaji 700 di Yogyakarta, kemana uang itu pergi? Dia makan di warung dari kampung sebelah. Warung itu membayar gaji pekerjanya yang juga lokal. Dia menyewa rumah dari tuan tanah tempatan. Tuan tanah itu menggunakan duit sewa untuk membeli barang dari kedai runcit tetangga. Kedai runcit itu memesan stok dari pemasok setempat. Pemasok itu membayar pekerja pabrik yang juga penduduk setempat. Setiap ringgit yang masuk ke tangan pekerja dapat beredar 4 hingga 5 kali dalam komunitas sebelum keluar. Inilah yang disebut ekonom sebagai multiplier effect. Berbanding dengan Malaysia, pekerja Bangladesh mendapatkan gaji 1.200. Dia makan menggunakan duit untuk sewa, ya. Namun kajian menunjukkan 60 hingga 70% dari gaji tersebut dihantar kembali ke Bangladesh setiap bulan. Dia melakukannya untuk membantu keluarganya di sana. Ini bukan salah dia, tapi tanggung jawab yang diemban. Namun dampaknya terhadap ekonomi kita adalah uang itu keluar dari sistem. Jika ada 2 juta pekerja asing di Malaysia dan masing-masing menghantar 900 sebulan, hitung sendiri berapa bilion ringgit keluar dari negara kita setiap tahun tanpa kita sadari. Di Yogyakarta, saya menyaksikan ekonomi yang berkembang dengan baik. Tukang jahit tempatan mendapat pesanan dari butik. Butik itu membayar pemasok kain setempat. Pemasok kain membayar kepada pekerja pabrik tempatan. Pekerja pabrik makan di warung setempat. Semua orang beroperasi dalam ekosistem yang sama. Uang bergerak di antara mereka, dan komunitas menjadi kuat. Ini yang perlahan hilang ketika kita terlalu bergantung pada pekerja asing. Kebanyakan dari kita bahkan tidak menyadarinya. Selanjutnya, pertanyaan penting. Mengapa Indonesia dapat melaksanakan hal ini, sedangkan kita tidak? Saya bertanya kepada seorang pemilik hotel kecil di Yogyakarta mengenai hal ini. Dia menjawab tegas, "Di sini, jika pemilik perniagaan menggaji pekerja asing tanpa izin yang sah, denda bisa berat. Lisensi perniagaan dapat dicabut. Imigresen mereka melakukan ronda berkala, dan majikan yang terperangkap harus membayar harga mahal." Dia mengatakan, sekali disabitkan, seumur hidup tidak akan berani melakukannya lagi.
Di Malaysia pun kita punya undang-undang serupa. Kita mempunyai tangkapan pekerja asing tanpa izin juga, yang kita baca di berita. Tetapi berapa kali kalian menyaksikan operasi besar ini sebulan, hanya untuk melihat situasi kembali normal bulan depan? Undang-undang ada, tetapi jika pelaksanaannya tidak konsisten, undang-undang itu hanya menjadi hiasan. Bukan karena kita tidak punya sistem, tetapi karena sistem itu perlu berjalan secara konsisten, tanpa pengecualian atau belas kasihan bagi yang melanggar. Jadi, saat ini saya ingin menjawab pertanyaan awal yang saya kemukakan. Mengapa Yogyakarta tidak memiliki pekerja Bangladesh seperti Kuala Lumpur? Ini bukan karena Indonesia lebih kaya dari kita. Malaysia sebenarnya lebih kaya berdasarkan GDP per kapita. Ini juga bukan karena populasi Indonesia lebih sedikit sementara ada banyak pekerjaan. Indonesia memiliki 280 juta orang, jauh lebih banyak daripada kita. Jawabannya terletak pada 3 aspek yang Indonesia pegang teguh, sementara kita mulai mengendur. Pertama, mereka memiliki kebanggaan dalam setiap pekerjaan yang halal. Tiada pekerjaan dianggap rendah jika memberikan rezeki yang halal. Kedua, gaji mereka seimbang dengan kos hidup rakyat biasa. Gaji tidak tinggi, tetapi cukup untuk hidup dengan bermaruah. Ketiga, penegakan undang-undang mereka bukan sekadar simbolik. Ia dilaksanakan secara nyata dan majikan takut melanggar. Ketiga aspek inilah yang membuat Yogyakarta berbeza dengan KL. Bukan karena mereka memiliki sumber yang kita tidak ada, tetapi karena mereka memanfaatkan apa yang ada secara maksimal. Di hari terakhir saya di Malaysia, saya naik Grab dari KLIA. Pemandunya seorang lelaki berumur 30-an. Sepanjang perjalanan, dia hanya diam. Setelah setengah jam, saya memulakan perbualan. Saya bertanya, telah bekerja berapa lama di Grab? Dia menghela nafas panjang. Dia menjawab, sudah 3 tahun. Dia memiliki diploma dalam bidang pengurusan perniagaan. Dia telah memohon lebih dari 40 pekerjaan dalam bidangnya. Namun setiap kali pergi wawancara, posisi tersebut sudah terisi, atau majikan beralasan anggaran tidak cukup untuk membayar gaji yang dia inginkan. Padahal gaji yang diminta hanya 1 Riyal. Dia berkata dengan suara lelah, "Bos, bukan saya tidak ingin kerja benar. Namun pekerjaan yang ada semua ditempati orang asing. Mereka lebih murah dan lebih mudah diatur." Jadi, dia bekerja untuk Grab sambil menunggu peluang yang tidak kunjung datang. Saya tidak tahu harus berkata apa saat itu. Saya hanya terdiam dalam mobil itu, merenung berapa banyak anak muda Malaysia yang mengalami kisah serupa dengan pemandu ini. Berapa ramai yang memiliki diploma, keterampilan, dan semangat, tetapi tidak mendapat peluang karena sistem kita terlalu nyaman dengan pekerja asing murah. Yogyakarta menunjukkan kepada kita bahwa sebuah negara dapat maju, bersih, dan hidup dengan martabat tanpa bergantung kepada pekerja asing. Mereka membuktikannya melalui tindakan, bukan sekadar slogan. Mereka memberikan peluang bagi rakyat sendiri. Mereka memastikan gaji selaras dengan kos hidup, dan mereka melaksanakan undang-undang tanpa pilih kasih. Malaysia memiliki semua hal ini, bahkan lebih. Kita memiliki sumber asli, institusi, dan rakyat yang bijak, serta kerja keras. Tetapi kita memilih jalan mudah. Mengimport pekerja murah, menekan kos, membiarkan rakyat teraba-raba mencari-cari peluang. Dan kita menyebut ini pembangunan ekonomi. 3 pelajaran yang perlu kalian catat dari video ini. Pertama, tiada pekerjaan yang hina jika ia halal dan memberikan rezeki yang bersih. Kedua, ekonomi tempatan menjadi kuat apabila uang kita beredar dalam negara sendiri, bukan keluar masuk ke dalam kantong pihak luar. Ketiga, kita mampu mengubah sistem ini jika kita benar-benar mahu, bukan sekadar berbicara. Subscribe channel ini jika kalian percaya Malaysia bisa dan sepatutnya berbuat lebih baik dari ini.
Like video ini agar lebih ramai rakyat Malaysia melihat cerita yang sering disembunyikan dalam kebisingan berita harian. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar kalian sekarang. Saya ingin bertanya satu soalan. Pernahkah kalian melamar pekerjaan, memenuhi syarat, memiliki pengalaman, tetapi kalah kepada pekerja asing yang lebih murah? Ceritakan di kolom komentar, karena cerita kalian itu penting. Itu adalah realiti yang ramai orang perlu mendengar. Pada video seterusnya, saya akan mengungkapkan mengapa generasi muda Malaysia sulit membeli rumah pertama dibandingkan generasi yang sama di negara jiran kita. Angka-angka yang akan saya tunjukkan pasti akan membawa kalian merasakan perasaan yang sama seperti saat ini. Sampai jumpa.